Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Evinurasi Salamah, NPM 201000352, kelas H. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk hukum badan usaha. Yang pertama ada pengertian. Pengertian badan usaha merupakan kesatuan hukum dan usaha ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Masih banyak orang yang menafsirkan bahwa badan usaha pengertiannya itu sama dengan perusahaan. Padahal kedua hal ini adalah hal yang berbeda. Diketahui bahwa badan usaha merupakan lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola produksi dalam kegiatan usaha. Ada 3 macam perusahaan. Yang pertama ada perusahaan sendiri, yaitu pemiliknya ingin menanggung sendiri baik buruknya perusahaan. Apabila ia memperoleh laba, maka segala keuntungannya bagi sendiri. Kemudian ada persekutuan orang. Pengusaha tidak mau mengambil risiko sendiri. Ia mencari kawan untuk bersama-sama merasakan suka duka menjalankan usaha bersama. Perusahaan dipimpin bersama, laba rugi dibagi bersama sesuai dengan perjanjian bersama. Kemudian yang ketiga, persekutuan modal, yaitu orang-orang yang ingin mendirikan perusahaan tidak cukup persediaan modalnya, karena perusahaan itu membutuhkan modal, sehingga perlu diusahakan untuk menarik modal dari orang lain. Ada badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Syarat untuk menjadi badan usaha diantaranya, yang pertama, memiliki tujuan atau badan usaha tertentu dapat dilihat dari ruang lingkup kegiatan usahanya. Kegiatan usaha tersebut biasanya tercerminkan dari nama perusahaan, misalnya PT HDTex. Tujuan dan sekaligus kegiatan usahanya bergerak di bidang tekstil. Kemudian yang kedua ada memiliki kepentingan tertentu yang dibedakan dengan kepentingan pribadi persero atau sekutu yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, memiliki kekayaan terpisah badan usaha tersebut yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pada persero yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki organisasi yang teratur yang menjalankan akuntabilitas perusahaan. Kemudian ada badan usaha berbentuk badan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan persekutuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang masing-masing mengambil suatu saham atau lebih hingga modal persekutuan terbagi menjadi saham-saham. Melakukan perbuatan hukum di bawah satu nama dengan tanggung jawab terbatas pada jumlah modal yang mereka masukkan. Bertujuan dalam usahanya memperoleh laba dan membagi laba yang diperolehnya itu. Perseroan terbatas memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham perseroan terbatas. Konsekuensi yuridisnya, jika perseroan terbatas tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Ada asas perseroan terbatas. Asas perseroan terbatas di antaranya ada asas hukum itikat baik, kepantasan kepatutan, dan tata kelola. Kemudian ada tujuan perseroan terbatas. Tujuan perseroan terbatas dibentuk ialah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham yang dimana para pemegang saham atau persero ikut berpartisipasi mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan hukum dibuat bersama-sama dengan tidak bertanggung jawab sendirian untuk keputusan persero. Ada koperasi. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis-jenis koperasi diantaranya ada koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Nilai-nilai yang mendasari kegiatan koperasi. Pertama, kekeluargaan. 2, menolong diri sendiri. 3, bertanggung jawab. 4, demokrasi. 5, persamaan. 6, berkeadilan. Dan 7, kemandirian. Kemudian ada nilai yang diyakini anggota koperasi. Pertama, kejujuran. Kedua, keterbukaan. 3, tanggung jawab. Yang keempat, kepedulian terhadap orang lain. Tujuan koperasi. Berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi pada pasal 3, koperasi memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, bisa disimpulkan bahwa yang menjadi prioritas untuk disejahterakan adalah anggota koperasi terlebih dahulu. Kemudian koperasi diharapkan bisa memberikan kontribusi jika memungkinkan untuk masyarakat sekitar. Karena pada dasarnya anggota koperasi adalah anggota masyarakat.
Maka dengan jalan ini diharapkan koperasi dapat berperan aktif dalam menaikkan taraf hidup masyarakat. Kemudian ada asas koperasi. Di antaranya yang pertama ada asas demokrasi ekonomi, yang kedua asas kekeluargaan, yang ketiga asas kesamaan, dan yang terakhir ada asas keadilan sosial. Ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Hal ini termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Yayasan mensyaratkan penyertaan kekayaan dalam bidang usaha yang bersifat prospektif maksimal sebesar 25%. Kekayaan yayasan berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang. Kemudian ada asas yayasan. Yayasan memiliki asas keterbukaan dan akuntabilitas pengelolaan. Kemudian ada tujuan yayasan. Tujuan yayasan yang pertama, mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan tujuan kemanusiaan yang termuat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan. Yang kedua, yayasan wajib untuk dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan yang termuat dalam pasal 14 ayat 2 huruf B Undang-Undang Yayasan. Ketiga, yayasan mempunyai sifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tertuang dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Yayasan. Ada badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Yang pertama ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud upaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka. Persekutuan perdata diawali dengan perjanjian di antara para sekutu-sekutunya yang memiliki kepentingan bersama, tujuan bersama, dan di antara para sekutu melakukan kerjasama. Permodalan persekutuan perdata dinamakan pemasukan atau inbreng, yang berupa barang, uang, tenaga, atau kerajinan atau keahlian, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1619 KUH Perdata. Pengurus dalam persekutuan perdata terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu yang tentu saja harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Asas persekutuan perdata. Dalam pasal 1628 sampai dengan 1631 KUH Perdata terdapat asas yang mengatur persekutuan perdata yang intinya sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban pemberian ganti rugi untuk kesalahan yang dilakukan sekutu. Kedua, aturan untuk sekutu yang memasukkan sesuatu dalam bentuk barang. Dua, ada firma. Firma merupakan bentuk badan usaha bukan berbadan hukum yang didirikan seorang dengan ikatan perjanjian yang dapat dilakukan di depan notaris dengan akta notaris atau di bawah tangan ataupun secara lisan dengan jalan memasukkan barang atau uang untuk berusaha di bawah satu nama dan membagi laba yang didapatnya. Dalam praktiknya, persekutuan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi sebagai advokat, akuntan, dan arsitek dibandingkan dengan firma yang kegiatannya komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Firma banyak digunakan untuk usaha jasa, antara lain jasa hukum dan jasa perniagaan. Sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan perorangan digunakan oleh perorangan yang memulai usaha kecil-kecilan sebagai warung. 3 unsur penting dalam isi pasal 22 KUHD diantaranya firma harus didirikan dengan akta otentik. Yang kedua, firma dapat didirikan tanpa akta otentik. Yang ketiga, firma yang didirikan tanpa akta otentik tidak boleh merugikan pihak ketiga. Kemudian ada tujuan firma. Tujuan firma yang pertama, memperluas laba, memperkuat modal, dan yang terakhir, meningkatkan daya saing. Ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV merupakan campuran antara persekutuan orang dan persekutuan modal. Adapun bentuk-bentuk CV diantaranya yang pertama, ada persekutuan komanditer diam-diam. Ini merupakan persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Yang kedua, persekutuan komanditer terang-terangan merupakan persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Yang ketiga, persekutuan komanditer dengan saham merupakan persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Tujuan CV. Setiap perusahaan CV atau persekutuan komanditer tentunya dibentuk dengan tujuan tertentu.
Salah satu tujuan dibentuknya perusahaan CV adalah agar mampu melakukan bentuk kegiatan usaha yang sama seperti bentuk perseroan lain atau berbeda, yang bersifat umum atau khusus sesuai dengan tujuan atau keinginan para pendiri perseroan tersebut. Namun, terdapat beberapa bidang usaha tertentu yang hanya bisa dilakukan dengan ketentuan khusus berbadan hukum perseroan terbatas. Selain itu, tujuan pembentukan CV adalah untuk badan usaha agar suatu usaha tersebut memiliki tempat yang resmi dan legal untuk mempermudahnya dalam menggerakkan badan usaha tersebut. Seperti dalam hal pengadaan barang yang memerlukan sarana dalam melakukan kerjasamanya. Dalam pengadaan suatu barang, biasanya syarat yang dibutuhkan untuk menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau instansi lain adalah dengan pembentukan suatu badan usaha. Misalnya untuk pengadaan beberapa barang di kantor atau instansi pemerintah dengan nilai hingga 300 juta, maka harus menjalin kerjasama dengan CV atau PT yang memiliki klasifikasi kecil. Ada usaha dagang atau dikenal dengan istilah perusahaan dagang. Usaha dagang adalah bentuk usaha yang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan tanpa merubah kondisi barang yang dijual. Keuntungan dari barang yang dijual diperoleh dengan memperhitungkan biaya distribusi dan operasional. Mengidentifikasi masalah. Contoh masalah dalam bentuk usaha berbadan hukum yaitu perseroan terbatas. Contoh yang diidentifikasi menunjukkan tentang bagaimana pemakaian bentuk perbankan di Indonesia, serta bagaimana akibat hukum masuknya investor baru pada PT Bank Sulut. Pertama, terdapat beberapa bentuk badan hukum atau bentuk hukum Bank di Indonesia yang diatur dalam hukum perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, ditentukan bentuk hukum bank umum meliputi salah satu dari perusahaan perseroan atau persero, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang hanya menentukan satu bentuk hukum bank umum syariah, yakni perseroan terbatas. Kedua, kegiatan investasi adalah bagian dari hukum investasi yang di Indonesia, diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Akibat hukum masuknya investor baru pada dasarnya menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan usaha, yang tentunya harus dibarengi dengan perubahan anggaran dasar. Misalnya memasukkan nama pemegang saham baru ke dalam daftar perseroan. Perubahan dasar anggaran perseroan terbatas terkait dengan masuknya investor baru ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, meliputi status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya. Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk badan hukum perseroan terbatas menjadi pilihan utama lembaga perbankan, mengingat mudahnya operasionalisasi kegiatan dan pendanaannya dibandingkan bentuk-bentuk usaha lainnya. Masuknya investor baru pada bank, khususnya pada PT Bank Sulut, tidak menyebabkan perubahan besar terhadap status kepemilikannya, oleh karena pemilik saham mayoritas tetaplah pemerintah daerah, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Gorontalo. Akibat hukumnya ialah dibutuhkan perubahan anggaran dasar serta peningkatan kinerjanya. Dan tujuan bentuk hukum badan usaha. Tujuan utama didirikannya badan usaha tidak lain merupakan untuk mencari laba ataupun keuntungan dengan cara memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Kemudian ada pula unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk mendirikan badan usaha. Yang pertama, besarnya modal yang harus disetor oleh para peserta. Kedua, pimpinan cukup dipegang oleh sendiri saja atau dipegang oleh beberapa orang. Ketiga, risiko ingin ditanggung sendiri atau bersama. Keempat, hak dan kewajiban mana yang diinginkan para pemilih. Yang kelima, apakah di dalam bentuk hukum itu perlu diperhatikan keinginan publik? Misalnya, sekarang banyak orang yang menginginkan urusan asuransi yang diselenggarakan oleh persekutuan terbatas dan tidak boleh oleh perusahaan sendiri ataupun firma. Penyelenggaraan asuransi tidak boleh oleh perusahaan sendiri. Perusahaan sendiri pemiliknya berusaha dengan modal sendiri, ia memimpin sendiri. Apabila ada laba, itu untuk dia sendiri. Apabila mendapat kerugian, itu untuk ditanggung sendiri.
Risiko dipukulnya sendiri, ia seorang diri saja dengan seluruh miliknya bertanggung jawab terhadap seluruh utang-utang perusahaan. Sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai hukum badan usaha. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam tata cara penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.